Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak siswa-siswi kelas 11? Hari ini kita akan mempelajari tentang ilmu kalam pada masa Nabi Muhammad SAW dan masa keempat khalifahnya. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Timur Gagat Mahribi, mahasiswa dari PJJ IAIN Syekh Nurjati Cirebon, kelas A15. Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, menghayati nilai-nilai munculnya aliran-aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Yang kedua, mengamalkan sikap teguh pendirian, berpikir kritis, dan toleran dalam menghadapi perbedaan dalam aliran-aliran kalam. Yang ketiga, menganalisis latar belakang munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Terakhir, yang keempat, menyajikan hasil analisis tentang latar belakang munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Untuk ringkasan materinya, jadi salah satu disiplin ilmu dalam Islam adalah ilmu kalam. Ilmu kalam ini bertujuan berdalam pemahaman tentang agama Islam. Ilmu kalam belum muncul pada masa Rasulullah SAW karena pada masa tersebut tidak ada perdebatan tentang akidah dan ketuhanan. Jadi pada masa Rasulullah SAW, beliau adalah rujukan dalam pemecahan masalah. Pada masa tersebut belum terjadi perselisihan antar umat Islam karena Rasulullah SAW sebagai satu-satunya pencerah di kalangan sahabat mengenai perkara ketuhanan. Lalu ilmu kalam ini hadir karena perselisihan yang terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ilmu kalam tidak lahir begitu saja, melainkan melalui beberapa tahapan sehingga melahirkan aliran kalam dalam Islam. Sekarang masuk ke pengertian ilmu kalam. Jadi ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan akidah Islam dengan didasarkan pada dalil nakli, dalil akli, maupun dalil wijdani atau perasaan halus. Lalu orang yang ahli dalam ilmu kalam disebut mutakalimin. Ilmu kalam ini merupakan perkembangan dari tauhid. Jadi ilmu tauhid yang berkembang menjadi ilmu kalam. Kita masuk ke masa Rasulullah SAW. Jadi kondisi umat Islam ketika Rasulullah SAW masih hidup cenderung damai dan terhindar dari perpecahan. Pada masa tersebut, para sahabat masih dalam kesatuan untuk patuh pada perintah Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu juga belum muncul adanya aliran yang berbeda. Rasulullah SAW sudah memberikan arahan kepada sahabatnya untuk tidak mempermasalahkan sesuatu yang dapat menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Beliau menghimbau para sahabat agar lebih bijak dalam menanggapi sesuatu dan menghargai pendapat orang lain. Ketika Rasulullah SAW wafat, di sini mulai tumbuh bibit-bibit perselisihan yang diawali dengan kepemimpinan umat muslim setelah beliau tiada. Mulanya para sahabat Ansor memulai terlebih dahulu musyawarahnya yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubaidah di Sakifah Bani Sa'idah. Pada musyawarah ini tercapailah keputusan bahwa yang menggantikan Rasulullah SAW adalah sahabat terdekat beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, sekaligus menjadi khalifah pertama. Kita masuk ke masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dari 11 Hijriah sampai 13 Hijriah. Umat Islam ini diuji dengan munculnya orang yang mengaku sebagai nabi setelah Rasulullah SAW wafat. Padahal sudah jelas bahwa Rasulullah SAW adalah nabi dan rasul terakhir. Orang ini yang mengaku nabi bernama Musailamah Al-Kadzab, orang yang membawa ajaran baru
namun bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu Abu Bakar memerintahkan kaum muslimin untuk memeranginya. Selanjutnya pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab 23 Hijriah sampai 35 Hijriah. Umat Islam pada masa ini hampir tidak ada perpecahan antar muslim, tidak ada seorang pun yang berani berselisih dan menentang Umar bin Khattab. Bahkan umat muslim bisa menguasai hampir sepertiga dunia. Jadi pada kepemimpinan Umar bin Khattab, umat muslim itu cenderung lebih damai dan tidak ada perpecahan antar umat muslim. Selanjutnya pada masa Khalifah Utsman bin Affan 23 Hijriah sampai 35 Hijriah. Di sini terjadi perpecahan besar-besaran yang mengakibatkan terbunuhnya Utsman bin Affan di rumahnya sendiri. Pada malam itu rumah Utsman bin Affan dikepung ratusan orang yang tidak tahu dari kelompok atau aliran mana. Perpecahan tersebut disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, meninggalnya Khalifah Umar bin Khattab dan perubahan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan terhadap sistem pemerintahan kaum muslimin yang membuat kondisi politik tidak stabil. Peristiwa tersebut dinamakan Al-Fitnah Al-Kubro, yang berarti fitnah besar. Selanjutnya pada masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu dari 23 sampai 35 Hijriah. Jadi perpecahan di antara kaum muslimin semakin menjadi. Umat Islam terbagi menjadi 3 bagian antara kelompok Ali bin Abi Thalib, Aisyah, dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi kelompok ini itu tidak menemukan cara untuk menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah, sehingga terjadi perang saudara di antara mereka yang dinamakan Perang Jamal dan Perang Siffin. Perang Jamal itu antara kelompok Ali bin Abi Thalib dan Aisyah yang diakhiri dengan perdamaian. Selanjutnya ada lagi peperangan yang namanya Perang Siffin, yaitu antara kelompok Ali dan Muawiyah yang diakhiri melalui sebuah tahkim yang mengakibatkan kaum muslimin itu terpecah belah. Ini ada sejarah singkat dari Perang Siffin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah perang saudara sesama muslim di era Khulafaur Rasyidin. Dalam catatan sejarah Islam, situasi politik di masa kekhalifahan tidak terlepas dari berbagai macam ujian dan cobaan. Bibit-bibit fitnah dan adu domba bermunculan hingga banyak menyulut api permusuhan dan peperangan. Perbedaan pendapat, pandangan berujung kepada perpecahan umat dan pertumpahan darah sesama muslim. Di antara tragedi perang saudara yang pernah terjadi adalah pertempuran antara pasukan Khalifah Ali dan pasukan sahabat Muawiyah. Perang ini disebut sebagai Perang Siffin yang telah menewaskan sekitar 60.000 orang. Terjadinya Perang Siffin tidak lepas dari permasalahan di masa lalu. Sebelum menjelaskan bagaimana suasana politik pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, terlebih dahulu mari kita bahas bagaimana atmosfer politik pada masa Khalifah Utsman bin Affan, yaitu Khalifah sebelum Khalifah Ali. Karena bagaimanapun instabilitas pemerintahan masa Khalifah Utsman menjadi pekerjaan rumah besar bagi Khalifah setelahnya. Imam Suyuti dalam Tarikhul Khulafa menjelaskan dengan detail bahwa sahabat Utsman bin Affan menjabat sebagai kepala negara selama 12 tahun lamanya. 6 tahun pertama, beliau begitu cakap menjalankan amanah kekhalifahan. Pemerintahannya cukup stabil. Bahkan sifat Khalifah Utsman yang lebih lembut dibanding Khalifah Umar bin Khattab menjadi daya tarik tersendiri bagi rakyatnya. Tidak ada satupun yang menunjukkan ketidaksukaan terhadapnya. Sungguh disayangkan, 6 tahun terakhir masa kekhalifahannya tidak secakap dulu. Khalifah Utsman dinilai lamban dan tidak tegas dalam menjalankan roda pemerintahannya, seperti enggan memecat pejabat-pejabat negara yang tidak berkompeten bahkan lalim.
Lebih parahnya lagi, beliau melakukan praktik nepotisme atau mengangkat pejabat negara dari kalangan keluarga sendiri. Beliau juga memberikan harta Baitul Mal atau kas negara kepada kerabat-kerabatnya sendiri. Instabilitas politik begitu terasa di masa pemerintahannya. Sejak saat itu, beberapa sahabat mulai menunjukkan ketidakpuasan terhadap Khalifah Utsman. Ringkas cerita, Khalifah Utsman lantas dibunuh oleh dua pemberontak yang identitasnya masih belum jelas. Dalam catatan As-Suyuti, Khalifah Utsman terbunuh pada Jumat tanggal 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Jenazah beliau dikebumikan di Baqi pada malam Sabtu antara waktu Maghrib dan Aisyah. Beliaulah orang pertama yang dimakamkan di area yang kelak banyak keluarga Nabi dimakamkan di tempat itu. Kondisi politik yang carut-marut membuat masyarakat harus segera mengangkat kepala negara demi menjaga stabilitas. Orang-orang pun meminta sahabat Ali bin Abi Thalib untuk bersedia dibaiat menjadi pengganti Khalifah Utsman. Alasan para sahabat memilih sahabat Ali adalah karena beliau termasuk sahabat yang terlebih dahulu masuk Islam dan paling dekat dengan Rasulullah. Dengan tawadhu, sahabat Ali merasa belum layak untuk menerima penawaran itu. Jangan begitu, aku lebih pantas menjadi seorang menteri daripada seorang kepala negara, komplain sahabat Ali keberatan. Sahabat Ali lalu meminta saran terlebih dahulu kepada tiga sahabat yang terlibat pada perang Badar, yaitu sahabat Tolhah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketiga sahabat itu lalu setuju jika Ali maju menjadi khalifah. Mereka pun membaiat Ali. Berikutnya, sahabat-sahabat yang lainnya juga ikut berbaiat. Tapi, ada beberapa sahabat yang tidak setuju dengan keputusan ini dan enggan untuk berbaiat. Di antaranya adalah sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu gubernur Syam atau Suriah yang juga masih keluarga Utsman. Alasan sahabat Muawiyah enggan membaiat sahabat Ali adalah karena permintaan Muawiyah terhadap Ali untuk segera menuntut balas atau kisos atas pembunuhan Utsman tidak terpenuhi. Selain itu, sahabat Ali juga bermaksud mencopot jabatan Muawiyah selaku gubernur di Syam sebagai langkah sterilisasi negara dari aparatur lama yang tidak satu visi. Sahabat Muawiyah lantas tidak setuju dan berargumen bahwa yang berhak menentukan jabatan pemerintah bukan orang Madinah saja, mengingat semakin luasnya kekuasaan politik Islam. Lalu, meletuslah pertempuran antara Ali dan Muawiyah yang disebut dengan Perang Siffin pada bulan Safar tahun 37 Hijriah atau 657 Masehi. Di dekat hulu sungai Furat yang kini terletak di Suriah, dua sahabat Nabi itu saling berhadapan. Perang besar ini konon bermula dari perselisihan perebutan tumpuk kekuasaan. Perang ini terjadi selama 3 hari dan menewaskan sekitar 60.000 orang. Di tengah ganasnya ladang peperangan, berbagai upaya menghentikan terus dilakukan oleh kedua belah pihak. Puncaknya, kubu Muawiyah bin Abu Sufyan mengikatkan Al-Quran di ujung tombak sebagai isyarat penyelesaian konflik yang kemudian dikenal dengan istilah tahkim. Tahkim adalah perjanjian damai antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan yang dibuat berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun juru runding dari Sayyidina Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan dari pihak Sayyidina Muawiyah diwakili oleh Amr bin As. Upaya damai itu disambut positif oleh kedua belah pihak kubu. Sebab sejak dari awal keduanya memang tidak bermaksud menyerang satu sama lain. Riwayat lain juga menyatakan bahwa kedua kubu sebenarnya tidak berselisih mengenai jabatan kekhalifahan. Meski demikian, ada sekelompok orang yang menghendaki untuk melanjutkan perang dan menolak tahkim. Sekelompok orang yang menolak itu kemudian merencanakan pembunuhan terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari peristiwa ini, umat terpecah menjadi 3 kelompok. Pertama, kelompok yang setia dengan Ali dan kemudian dinamakan sebagai Syiah. Kedua, kelompok yang setia kepada Muawiyah. Ketiga, kelompok sempalan dari tentara Ali yang kemudian dikenal dengan Khawarij. Dari polarisasi politis segitiga ini berujung pada terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tahun kelima kekhalifahannya oleh Ibnu Muljam, yaitu seorang pengikut Khawarij. Dari peperangan ini, lalu siapakah yang salah dan benar? Dari konflik ini, sikap yang harus kita kedepankan adalah tetap berprasangka baik pada kedua kubu sahabat mulia Nabi itu. Jangan sampai kita terburu-buru menyimpulkan sehingga mencela sahabat Nabi. Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda,
Janganlah kalian mencela para sahabatku. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sekiranya salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak akan menyamai pahala satu mud atau setengahnya sekalipun dari sedekah salah seorang dari mereka. Hadis riwayat Bukhari. Lembaga Fatwa Masih dalam salah satu fatwanya menegaskan, haram hukumnya mencela sahabat Nabi sebab keliruan istihad yang dilakukan oleh mereka. Jikapun istihad mereka keliru, dimaafkan dan tetap memperoleh satu pahala. Perkaranya menjadi jelas, kasus konflik Ali dan Muawiyah adalah perbedaan hasil istihad yang kemudian mengakibatkan tarik ulur untuk menuntut balas atas kematian Khalifah Utsman. Pihak Muawiyah berpendapat bahwa Ali berkewajiban untuk segera menuntut balas atau kisos. Jika tidak, hemat Muawiyah, maka Khalifah Ali termasuk orang yang zalim dan belum layak dibaiat sebagai khalifah. Di sisi lain, istihad Khalifah Ali berbeda dan lebih bijak. Baginya, kondisi negara yang sedang carut marut tidak bisa gegabah mengambil tindakan cepat untuk mengeksekusi pembunuh Khalifah Utsman. Butuh suasana kondusif dan satu suara dari berbagai pihak. Belum lagi, identitas pembunuh Khalifah Utsman yang belum jelas. Atas pertimbangan ini, Khalifah Ali memutuskan untuk tidak bersikap buru-buru. Sahabat Muawiyah menganggap sikapnya sudah tepat dan Khalifah Ali salah. Demikian juga Khalifah Ali, sikap Muawiyah salah dan dirinya lah yang benar. Sikap yang berhadapan-hadapan ini kemudian memicu ketegangan yang pada puncaknya memicu peperangan. Tidak sedikit korban perang Siffin yang berjatuhan atau gugur. Kita yang mengikuti mazhab Ahlus Sunnah mengedepankan untuk tetap berprasangka baik kepada para sahabat Nabi. Dalam mazhab Ahlus Sunnah, istihad yang benar berada di pihak Khalifah Ali. Dengan begitu, sikap sahabat Muawiyah lah yang salah. Meski begitu, karena ini istihad, pelaku istihad yang salah dimaafkan dan tetap mendapat satu pahala dan tidak mendapat dosa. Sementara Khalifah Ali mendapat dua pahala karena ketepatan hasil istihadnya. Hal ini sebagaimana keterangan Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Baik, itu sedikit sejarah singkat dari Perang Siffin. Selanjutnya, ini ada tugas kelompok. Nanti bisa dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Jadi diskusikan tentang tahapan ilmu kalam, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dimaksud ilmu kalam secara istilah. Yang ketiga, sebutkan sahabat Nabi Muhammad SAW yang termasuk Khulafaur Rasyidin. Jadi untuk pertemuan hari ini sudah cukup. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.